Saat usia bertambah, banyak lansia mulai kesulitan berjalan. Kaki terasa berat, persendian kaku, dan setiap langkah menjadi perjuangan. Namun tahukah Anda bahwa penyebabnya bukan usia, melainkan kekurangan nutrisi? Penelitian terbaru menunjukkan lebih dari 70% wanita di atas 60 tahun mengalami nyeri kaki atau sendi setiap bangun pagi. Kondisi ini bukan takdir yang harus diterima, melainkan sinyal bahwa tubuh membutuhkan nutrisi spesifik yang sering terabaikan. Bayangkan tubuh seperti mesin presisi yang membutuhkan bahan bakar berkualitas. Tanpa nutrisi tepat, sistem mulai aus, komponen berkarat, dan fungsi utama melemah. Sama halnya dengan kaki Anda yang mulai terasa nyeri dan lemah tanpa alasan jelas. Kabar baiknya, para ahli kesehatan seperti Frank Suarez telah menemukan makanan-makanan sederhana yang dapat memulihkan kekuatan otot dan mengurangi nyeri sendi tanpa memerlukan terapi atau obat-obatan mahal. Solusinya ada di dapur Anda. Dalam pembahasan ini, kita akan mengungkap 3 makanan ajaib yang dapat membuat perbedaan signifikan dalam cara lansia berjalan, bergerak, dan menikmati hidup. Makanan ini mudah didapat namun efeknya luar biasa bagi kesehatan mobilitas Anda. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan tinggalkan komentar tentang masalah mobilitas yang Anda alami. Pastikan juga Anda subscribe untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup Anda di masa emas. Sebelum membahas solusi, penting bagi kita untuk memahami akar masalah lebih dalam. Kesulitan bergerak pada lansia seringkali dianggap sebagai konsekuensi alamiah penuaan, padahal sebenarnya bisa diatasi. Sama seperti kebun yang layu ketika tidak disiram, tubuh kita juga akan melemah ketika tidak mendapatkan nutrisi penting yang dibutuhkan. Apalagi saat usia bertambah, efisiensi tubuh dalam menyerap nutrisi cenderung menurun, sehingga asupan yang tepat menjadi jauh lebih krusial. Pernahkah Anda merasakan kaki terasa berat seperti menopang beban tambahan saat bangun tidur? Atau mungkin persendian yang berderit setiap kali bergerak, menyebabkan rasa nyeri yang membatasi aktivitas sehari-hari? Kondisi ini bukan hanya mengganggu mobilitas fisik, tetapi juga berdampak signifikan pada kesehatan mental dan kualitas hidup secara keseluruhan. Keterbatasan gerak dapat memicu isolasi sosial, menurunkan kemandirian, dan bahkan meningkatkan risiko depresi pada lansia yang sebelumnya aktif dan energik. Masalah mobilitas pada lansia seringkali menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Ketika bergerak menjadi menyakitkan, kecenderungan untuk membatasi aktivitas fisik meningkat. Namun, semakin sedikit bergerak, semakin lemah otot dan sendi menjadi, memperburuk kondisi awal dan meningkatkan risiko jatuh yang dapat berakibat fatal. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% lansia di atas 65 tahun mengalami setidaknya 1 kali jatuh setiap tahunnya, dengan sepertiganya mengalami cedera serius yang memerlukan perawatan medis intensif. Pendekatan medis konvensional seringkali berfokus pada penanganan gejala melalui obat penghilang rasa sakit atau terapi fisik yang mahal. Meskipun memberikan kelegaan sementara, solusi ini jarang mengatasi akar permasalahan dan seringkali membawa efek samping yang tidak diinginkan, terutama pada sistem pencernaan dan fungsi kognitif. Tindakan operasi penggantian sendi mungkin menjadi pilihan terakhir yang invasif dan memerlukan masa pemulihan panjang, belum lagi biaya yang tidak terjangkau bagi banyak lansia. Secara mengejutkan, penelitian terbaru dalam bidang nutrisi geriatrik menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara defisiensi nutrisi tertentu dengan degradasi fungsi muskuloskeletal pada lansia. Kekurangan vitamin D, kalsium, magnesium, dan protein berkualitas tinggi telah terbukti menjadi faktor utama yang mempercepat penurunan massa otot, sarkopenia, dan kepadatan tulang, osteoporosis. Kedua kondisi ini secara langsung memengaruhi kemampuan lansia untuk bergerak dengan nyaman dan aman. Namun keduanya dapat dicegah dan bahkan dibalik dengan intervensi nutrisi yang tepat. 1. Coklat hitam mungkin terdengar seperti makanan mewah yang tidak terkait dengan kesehatan lansia. Namun faktanya, makanan lezat ini merupakan sumber nutrisi luar biasa yang dapat membantu lansia tetap mobil dan aktif. Perlu diperhatikan bahwa bukan sembarang coklat yang memberikan manfaat, melainkan coklat hitam berkualitas dengan kandungan kakao minimal 70% yang menjadi kunci utamanya. Dalam sepotong kecil coklat hitam berukuran sekitar 28 gram, tersimpan hingga 64 mg magnesium yang berperan vital dalam fungsi otot. Mineral penting ini membantu menjaga kontraksi otot normal serta mampu mengendurkan otot yang tegang akibat aktivitas atau stres. Bagi lansia yang sering mengalami kram atau kekakuan mendadak pada kaki, asupan magnesium yang cukup dapat menjadi solusi alami. Selain magnesium, coklat hitam mengandung flavonoid bernama epikatekin yang terbukti meningkatkan sirkulasi darah.
Peningkatan aliran darah ini membawa manfaat ganda bagi lansia. Pertama, oksigen dan nutrisi dapat mencapai otot lebih efisien, mempercepat pemulihan dari aktivitas sehari-hari. Kedua, pembuangan limbah metabolisme menjadi lebih lancar, mengurangi peradangan dan nyeri yang sering menjadi keluhan utama. Menariknya, coklat hitam juga memiliki kemampuan untuk menghambat protein bernama myostatin yang dapat memperlambat pertumbuhan otot seiring bertambahnya usia. Ketika kadar myostatin terlalu tinggi, membangun dan mempertahankan massa otot menjadi lebih sulit, terutama bagi lansia. Epikatekin dalam coklat hitam membantu mengendalikan myostatin, sehingga memungkinkan lansia untuk mempertahankan kekuatan ototnya lebih lama. Bagi lansia yang mengalami nyeri sendi akibat perubahan suhu atau tekanan barometrik, antioksidan dalam coklat hitam dapat menjadi sekutu berharga. Antioksidan ini membantu melawan peradangan dan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas, sehingga menjaga otot tetap lentur dan mengurangi risiko cedera. Manfaat ini menjadi sangat relevan terutama di musim dingin atau saat tekanan udara berubah drastis. Coklat hitam juga menyediakan mineral penting lainnya seperti zat besi dan tembaga yang berperan dalam produksi sel darah merah. Kedua mineral ini membantu transportasi oksigen ke seluruh tubuh, termasuk otot dan sendi. Kekurangan zat besi dan tembaga dapat menyebabkan anemia yang bermanifestasi sebagai kelemahan, kelelahan, dan bahkan nyeri saat melakukan aktivitas sederhana seperti berjalan atau menaiki tangga. Di samping manfaat fisiknya, coklat hitam juga memberikan efek positif pada kesehatan mental lansia. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi coklat hitam secara teratur dapat mengurangi hormon stres kortisol dan meningkatkan produksi endorfin, hormon kebahagiaan alami tubuh. Keadaan psikologis yang lebih baik ini berdampak pada kualitas tidur, yang pada gilirannya memfasilitasi regenerasi dan perbaikan jaringan otot selama istirahat. Untuk memperoleh manfaat maksimal, lansia disarankan memilih coklat hitam dengan kriteria khusus. Pertama, kandungan kakao minimal 70% untuk memastikan konsentrasi antioksidan dan flavonoid yang optimal. Kedua, kadar gula yang rendah untuk menghindari lonjakan insulin yang dapat memicu peradangan. Ketiga, bebas dari minyak sayur olahan yang dapat mengurangi manfaat kesehatan dari coklat itu sendiri. Porsi konsumsi juga menjadi faktor penting dalam memaksimalkan manfaat coklat hitam. Para ahli kesehatan merekomendasikan sekitar 20 hingga 30 gram per hari, setara dengan kotak kecil atau 2-3 keping coklat. Jumlah ini sudah cukup untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tanpa menambahkan kalori berlebih yang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan membebani persendian. Bagi lansia dengan kondisi diabetes atau yang sedang memantau kadar glukosa darah, coklat hitam masih dapat dikonsumsi dengan beberapa penyesuaian. Mengombinasikan coklat dengan makanan kaya serat seperti almond, oat, atau beri dapat membantu menjaga kestabilan gula darah. Selain itu, mengonsumsinya setelah makan utama, bukan saat perut kosong, juga dapat mencegah lonjakan gula darah yang tidak diinginkan. Ketika coklat hitam dikombinasikan dengan aktivitas fisik ringan seperti jalan santai atau peregangan, manfaatnya menjadi lebih optimal. Gerakan fisik membantu memaksimalkan aliran darah yang sudah ditingkatkan oleh flavonoid dalam coklat. Selain itu, latihan ringan juga merangsang pembentukan otot baru, sementara nutrisi dalam coklat hitam mendukung proses perbaikan dan pemulihan jaringan yang rusak. Penting untuk diingat bahwa konsistensi adalah kunci dalam merasakan manfaat coklat hitam bagi kesehatan mobilitas. Hasil tidak akan terlihat dalam sehari atau seminggu, tetapi konsumsi teratur selama beberapa bulan dapat menghasilkan perubahan signifikan. Lansia mungkin mulai merasakan kaki yang lebih ringan, langkah yang lebih mantap, dan pengurangan nyeri sendi secara bertahap. Sebagai makanan yang kaya akan antioksidan, coklat hitam juga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kerusakan sel yang mempercepat penuaan. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang secara rutin mengonsumsi coklat hitam memiliki fungsi kognitif lebih baik dan koordinasi motorik yang lebih presisi. Kedua faktor ini sangat penting untuk mencegah risiko jatuh yang sering menjadi momok bagi populasi lanjut usia. Jika Anda masih ragu untuk menambahkan coklat hitam ke dalam diet harian, pertimbangkan cara kreatif untuk mengintegrasikannya. Taburkan parutan coklat hitam pada oatmeal pagi hari, campurkan dengan yogurt rendah lemak, atau nikmati sebagai camilan sore dengan secangkir teh hijau. Variasi ini tidak hanya mencegah kebosanan tetapi juga memaksimalkan penyerapan nutrisi melalui kombinasi dengan makanan lain. Sebagai kesimpulan, coklat hitam membuktikan dirinya bukan sekadar makanan mewah atau kenikmatan bersalah, melainkan investasi nutrisi untuk mobilitas lansia. Dengan kandungan magnesium, flavonoid, dan antioksidan yang melimpah,
Makanan ini menjadi sekutu alami dalam menjaga kekuatan otot, meredakan ketegangan sendi, dan mempertahankan kemandirian bergerak di usia senja. Jika Anda mulai merasakan manfaat coklat hitam, jangan simpan sendiri. Tekan tombol like dan subscribe untuk membantu lebih banyak lansia menemukan rahasia nutrisi ini. Video-video kami selalu berisi informasi kesehatan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas hidup di usia emas. 2. Kacang merah mungkin terlihat sederhana dan sering diabaikan dalam menu harian. Namun biji-bijian berwarna merah ini menyimpan kekayaan nutrisi yang luar biasa untuk kesehatan mobilitas lansia. Tersembunyi di balik penampilannya yang biasa, kacang merah menawarkan kombinasi unik protein nabati, mineral esensial, dan serat yang bekerja bersama menjaga kekuatan dan fleksibilitas tubuh. Dalam setengah cangkir atau sekitar 100 gram kacang merah matang, tersedia sekitar 8 gram protein nabati berkualitas tinggi. Bagi lansia, protein menjadi nutrisi krusial karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyintesis protein menurun drastis. Akibatnya, tanpa asupan yang cukup, lansia berisiko mengalami penurunan massa otot yang dapat memengaruhi keseimbangan dan mobilitas secara keseluruhan. Keunggulan protein dalam kacang merah terletak pada kandungan asam amino esensialnya, khususnya leusin dan lisin. Leusin berperan penting dalam stimulasi sintesis protein otot, sementara lisin mendukung penyerapan kalsium dan produksi kolagen, komponen penting dalam struktur tulang dan jaringan ikat. Kombinasi ini menjadikan kacang merah pilihan ideal untuk mempertahankan kekuatan struktural tubuh lansia. Selain protein, kacang merah menyediakan sekitar 2,9 mg zat besi per 100 gram porsi. Mineral ini berfungsi sebagai komponen utama hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Bagi lansia yang sering mengalami kelelahan, sesak napas, atau pusing setelah aktivitas minimal, kekurangan zat besi mungkin menjadi penyebab yang sering terabaikan. Dengan meningkatkan asupan zat besi melalui konsumsi kacang merah secara teratur, lansia dapat merasakan peningkatan energi yang signifikan. Otot yang mendapatkan oksigen secara optimal dapat berfungsi lebih efisien, meningkatkan daya tahan, dan mengurangi kelelahan kronis. Perbaikan ini terasa nyata terutama bagi lansia yang mengalami kekakuan di pagi hari atau kaki yang terasa berat setelah bangun tidur. Aspek penting lainnya dari kacang merah adalah kandungan kaliumnya yang mencapai 405 mg per 100 gram porsi. Mineral elektrolit ini berperan vital dalam regulasi kontraksi otot dan transmisi sinyal saraf. Kekurangan kalium dapat memanifestasikan diri sebagai kram otot yang sering, kejang, atau kelemahan umum, semua gejala yang sering disalahartikan sebagai tanda penuaan normal oleh banyak lansia. Keseimbangan elektrolit yang dipromosikan oleh kalium dalam kacang merah membantu mencegah dehidrasi otot, kondisi yang dapat meningkatkan risiko cedera dan nyeri kronis. Untuk lansia yang aktif, menjaga kadar kalium dalam rentang normal juga membantu mempertahankan irama jantung yang stabil dan tekanan darah yang sehat, mendukung sistem kardiovaskular selama aktivitas fisik. Magnesium, mineral penting lainnya yang ditemukan dalam kacang merah dengan kadar sekitar 50 mg per sajian, bekerja secara sinergis dengan kalium. Magnesium berperan sebagai relaksan alami otot, membantu meredakan ketegangan dan meningkatkan kualitas tidur. Bagi lansia yang mengalami sindrom kaki gelisah di malam hari atau sering terbangun karena nyeri otot, asupan magnesium yang cukup dapat menawarkan kelegaan substansial. Kombinasi kalium dan magnesium dalam kacang merah membentuk duet mineral yang menjaga keseimbangan elektrolit, fungsi otot yang stabil, dan saraf yang rileks. Keseimbangan ini sangat penting untuk gerakan halus dan terkoordinasi, mengurangi risiko tersandung atau kehilangan keseimbangan yang dapat berakibat fatal pada populasi lansia. Selain kandungan mineralnya, kacang merah juga menonjol sebagai sumber serat makanan yang unggul, dengan lebih dari 6 gram per 100 gram kacang matang. Sebagian besar serat ini bersifat larut, membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Stabilitas gula darah yang dihasilkan menjamin pasokan energi yang konstan untuk otot, menghindari fluktuasi energi yang dapat memengaruhi mobilitas. Bagi lansia dengan riwayat diabetes atau resistensi insulin, serat dalam kacang merah menawarkan manfaat tersendiri. Pencernaan lambat dari karbohidrat kompleks menghasilkan pelepasan energi bertahap yang mencegah lonjakan insulin. Pendekatan nutrisi ini membantu mengurangi peradangan kronis yang sering menjadi akar masalah nyeri sendi dan kekakuan otot pada populasi lanjut usia. Kacang merah juga merupakan sumber vitamin B yang baik, termasuk asam folat, vitamin B1, tiamin, dan vitamin B6, piridoksin. Vitamin-vitamin ini berperan penting dalam metabolisme energi dan berfungsinya sistem saraf dengan baik.
Sistem saraf yang sehat memastikan komunikasi yang efisien antara otak dan otot, menghasilkan gerakan yang lebih terkoordinasi dan presisi, keterampilan yang sering menurun dengan bertambahnya usia. Fungsi sistem saraf yang optimal berkat vitamin B dalam kacang merah berkontribusi pada penurunan risiko jatuh dan peningkatan kepercayaan diri saat bergerak. Lansia dengan asupan vitamin B yang cukup menunjukkan refleks yang lebih baik dan waktu reaksi yang lebih cepat. Kedua faktor yang sangat penting untuk navigasi lingkungan sehari-hari dengan aman dan mandiri. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kacang merah, metode persiapan yang tepat sangat penting. Merendam kacang merah selama Agustus 12 jam sebelum dimasak tidak hanya mempercepat proses memasak tetapi juga mengurangi faktor antinutrisi seperti asam fitat yang dapat menghambat penyerapan mineral. Proses ini memastikan bioavailabilitas nutrisi yang optimal untuk tubuh lansia yang mungkin sudah mengalami penurunan efisiensi penyerapan. Fleksibilitas kuliner kacang merah memudahkan integrasi ke dalam berbagai hidangan. Tambahkan ke dalam salad untuk protein tambahan, campurkan dengan nasi atau biji-bijian lain untuk profil asam amino yang seimbang, atau olah menjadi sup kaya nutrisi dengan tambahan sayuran hijau dan rempah antiinflamasi seperti kunyit atau jahe untuk efek sinergis pada kesehatan mobilitas. 3. Ikan kod asin mungkin bukan makanan yang hadir di setiap meja makan keluarga modern. Namun makanan tradisional ini menyimpan kekayaan nutrisi yang dapat menjadi rahasia mobilitas lansia yang sering terabaikan. Dengan rasa yang khas dan proses pengawetan alami, ikan kod asin menawarkan profil nutrisi unik yang sulit ditemukan dalam makanan lain pada konsentrasi yang sama. Dalam 100 gram ikan kod asin yang diolah dengan benar, lansia dapat memperoleh sekitar 18 gram protein berkualitas tinggi yang mengandung semua asam amino esensial dalam proporsi seimbang. Keseimbangan asam amino ini menjadikannya sumber protein ideal bagi lansia yang membutuhkan nutrisi optimal untuk mempertahankan atau bahkan membangun kembali massa otot yang mulai berkurang seiring pertambahan usia. Keunggulan protein dalam ikan kod asin terletak pada bioavailabilitasnya yang tinggi, artinya tubuh dapat mencerna dan memanfaatkannya dengan efisien. Bagi lansia yang mengalami penurunan kapasitas pencernaan, ini menjadi keuntungan signifikan karena nutrisi dapat diserap maksimal bahkan dengan sistem pencernaan yang kurang optimal. Protein yang mudah diserap ini menyediakan bahan baku penting untuk pemeliharaan dan perbaikan jaringan otot. Ikan kod asin juga merupakan sumber asam lemak omega 3 yang luar biasa, terutama EPA, asam eicosapentaenat, dan DHA, asam docosahexaenoat. Kedua asam lemak esensial ini memiliki sifat antiinflamasi kuat yang membantu mengurangi peradangan kronis pada otot dan sendi, kondisi yang sering menjadi akar penyebab keterbatasan mobilitas pada lansia. Kemampuan omega 3 untuk meningkatkan sirkulasi darah memberikan manfaat ganda bagi kesehatan mobilitas. Pertama, aliran darah yang lebih baik memastikan nutrisi dan oksigen mencapai jaringan otot secara optimal. Kedua, pembuangan limbah metabolisme menjadi lebih efisien, mengurangi akumulasi toksin yang dapat memicu peradangan dan nyeri. Bagi lansia yang mengalami kekakuan atau nyeri setelah aktivitas fisik, manfaat ini sangat berarti. Mineral yodium yang melimpah dalam ikan kod asin menjadi keunggulan nutrisi tersendiri yang jarang dibahas. Yodium berperan vital dalam produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Fungsi tiroid yang optimal memastikan energi dihasilkan dan digunakan secara efisien oleh sel-sel tubuh, termasuk sel otot yang berperan langsung dalam mobilitas. Kekurangan yodium dapat memanifestasikan diri sebagai kelelahan kronis, penurunan massa otot, dan bahkan gangguan koordinasi motorik. Bagi lansia, kondisi ini dapat secara langsung memengaruhi kemampuan untuk bergerak dengan percaya diri dan independen. Dengan mengonsumsi ikan kod asin secara teratur, kadar yodium dapat dijaga pada level optimal untuk mendukung fungsi tiroid dan metabolisme energi. Selain yodium, ikan kod asin juga menyediakan vitamin D dalam jumlah signifikan, nutrisi yang seringkali defisien pada populasi lansia terutama yang jarang terpapar sinar matahari. Vitamin D berperan krusial dalam penyerapan kalsium dan kesehatan tulang secara keseluruhan. Tulang yang kuat menjadi fondasi penting bagi mobilitas yang baik dan mengurangi risiko patah tulang akibat jatuh. Peran vitamin D melampaui kesehatan tulang dan juga memengaruhi fungsi otot secara langsung. Reseptor vitamin D ditemukan pada jaringan otot, dan kekurangan vitamin ini telah dikaitkan dengan kelemahan otot, khususnya pada otot-otot proksimal yang penting untuk berdiri dan berjalan. Dengan mengoptimalkan kadar vitamin D melalui konsumsi ikan kod asin, lansia dapat mempertahankan kekuatan otot yang dibutuhkan untuk mobilitas sehari-hari. Selenium, antioksidan kuat yang ditemukan dalam ikan kod asin, memberikan perlindungan seluler menyeluruh terhadap stres oksidatif. Kerusakan oksidatif pada sel-sel otot dapat mempercepat degradasi jaringan dan fungsi,
mengakibatkan penurunan kekuatan dan daya tahan. Selenium membantu menetralisir radikal bebas, melindungi integritas sel otot, dan memperlambat proses penuaan pada level seluler. Jika Anda merasakan manfaat dari informasi ini, tekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan update konten kesehatan terbaru. Kami berkomitmen menyajikan informasi nutrisi praktis yang dapat mengubah kualitas hidup Anda seiring bertambahnya usia. Dalam mempersiapkan ikan kod asin untuk konsumsi, prosesnya sama pentingnya dengan makanan itu sendiri. Pembilasan menyeluruh dan perendaman yang cukup diperlukan untuk menghilangkan kelebihan garam yang dapat kontraproduktif bagi kesehatan kardiovaskular. Idealnya, ikan direndam semalaman dengan beberapa kali penggantian air untuk mencapai tingkat keasinan yang seimbang tanpa mengorbankan rasa atau nilai gizinya. Setelah proses desalinasi, ikan kod asin dapat diolah dengan berbagai metode yang masing-masing memaksimalkan nilai nutrisinya. Pemanggangan dengan minyak zaitun dan bawang putih tidak hanya meningkatkan rasa tetapi juga menambahkan lemak sehat dan senyawa alicin yang mendukung kesehatan kardiovaskular. Metode pengolahan ini mempertahankan integritas protein sambil menambahkan lapisan manfaat nutrisi tambahan. Bagi lansia yang menyukai hidangan berkuah, merebus ikan kod asin dengan tomat, bawang, dan sayuran berwarna dapat menciptakan hidangan komprehensif yang menyediakan spektrum vitamin dan mineral yang lebih luas. Lycopene dalam tomat bekerja secara sinergis dengan omega-3 dalam ikan untuk memberikan perlindungan antioksidan ganda pada jaringan otot dan sendi. Porsi konsumsi ikan kod asin perlu diperhatikan dengan seksama, terutama bagi lansia dengan kondisi hipertensi atau penyakit ginjal. Para ahli kesehatan merekomendasikan porsi sekitar 85-100 gram, dikonsumsi 1 atau 2 kali seminggu. Pola konsumsi ini memastikan tubuh mendapatkan manfaat nutrisinya tanpa risiko kelebihan natrium yang dapat membebani sistem kardiovaskular. Kombinasi cerdas ikan kod asin dengan makanan kaya kalium seperti kentang, bayam, atau pisang dapat menciptakan keseimbangan elektrolit yang ideal. Kalium membantu menetralkan efek natrium pada tekanan darah, menjadikan pendekatan nutrisi ini aman bahkan bagi lansia yang sensitif terhadap garam. Keseimbangan ini memungkinkan mereka menikmati manfaat nutrisi ikan kod asin dengan risiko minimal. Saat mendiskusikan nutrisi untuk mobilitas lansia, penting untuk memahami interaksi sinergis antara makanan yang telah kita bahas. Coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin masing-masing menawarkan profil nutrisi unik yang, ketika dikombinasikan dengan bijak, menciptakan pendekatan komprehensif untuk mendukung kesehatan otot dan persendian. Bayangkan memulai hari dengan sarapan bergizi yang mengandung kacang merah sebagai sumber protein nabati dan serat, diikuti dengan makan siang yang mencakup ikan kod asin untuk protein hewani berkualitas tinggi dan vitamin D, lalu diakhiri dengan sepotong kecil coklat hitam di sore hari untuk antioksidan dan magnesium. Pola makan semacam ini menyediakan nutrisi berkelanjutan yang mendukung mobilitas sepanjang hari. Rotasi ketiga makanan ini dalam menu mingguan memastikan tubuh mendapatkan variasi nutrisi yang diperlukan tanpa menimbulkan kebosanan kuliner. Variasi tidak hanya penting untuk kepatuhan jangka panjang terhadap pola makan sehat tetapi juga memastikan spektrum nutrisi yang lebih luas, mengingat tidak ada satu makanan pun yang mengandung semua nutrisi esensial yang dibutuhkan tubuh. Konsistensi menjadi kunci dalam pendekatan nutrisi untuk mobilitas yang lebih baik. Perubahan dalam kesehatan otot dan sendi tidak terjadi dalam semalam, melainkan hasil dari kebiasaan makan yang dijaga selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Lansia perlu memahami bahwa investasi nutrisi adalah proses jangka panjang yang menghasilkan dividen kesehatan yang berkelanjutan. Aspek penting lainnya adalah hidrasi yang adekuat, yang sering terabaikan dalam diskusi tentang nutrisi untuk mobilitas. Air memainkan peran vital dalam transportasi nutrisi ke sel-sel otot dan pembuangan limbah metabolisme. Dehidrasi dapat mengakibatkan penurunan fungsi otot, kram, dan bahkan meningkatkan risiko cedera. Lansia disarankan untuk mengonsumsi setidaknya 2 liter air sehari, disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi kesehatan. Memahami timing nutrisi juga menjadi faktor penentu dalam memaksimalkan manfaat makanan untuk mobilitas. Protein, seperti yang ditemukan dalam ikan kod asin dan kacang merah, idealnya dikonsumsi secara merata sepanjang hari untuk mendukung sintesis protein otot yang berkelanjutan. Pendekatan ini lebih efektif daripada mengonsumsi protein dalam jumlah besar dalam satu waktu makan tertentu. Antioksidan dalam coklat hitam bekerja paling optimal ketika dikonsumsi setelah aktivitas fisik, membantu menetralisir radikal bebas yang dihasilkan selama latihan dan mempercepat pemulihan otot. Bagi lansia yang menjalani program latihan ringan, mengonsumsi antioksidan pada waktu yang tepat dapat meningkatkan adaptasi positif tubuh terhadap aktivitas tersebut. Mineral seperti magnesium dan kalium,
yang ditemukan dalam ketiga makanan ini, paling baik diserap ketika tubuh dalam keadaan terhidrasi dengan baik. Mengonsumsi makanan ini bersama dengan cairan yang cukup tidak hanya memfasilitasi penyerapan nutrisi tetapi juga mendukung fungsi ginjal yang optimal, organ penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit yang diperlukan untuk kontraksi otot yang normal. Penting juga untuk mempertimbangkan interaksi antara makanan dan obat-obatan yang mungkin dikonsumsi lansia. Beberapa makanan kaya mineral dapat berinteraksi dengan obat tertentu, seperti diuretik atau pengencer darah. Konsultasi dengan profesional kesehatan menjadi langkah bijak sebelum melakukan perubahan signifikan pada pola makan, terutama bagi lansia dengan kondisi medis kompleks. Selain memperhatikan apa yang dikonsumsi, lansia juga perlu memperhatikan apa yang dihindari untuk memaksimalkan kesehatan mobilitas. Makanan tinggi gula rafinasi, lemak trans, dan natrium berlebih dapat memicu peradangan kronis yang berkontribusi pada nyeri sendi dan degradasi jaringan otot. Keseimbangan antara mengonsumsi makanan yang benar dan menghindari yang merugikan menjadi pendekatan komprehensif untuk nutrisi mobilitas. Dalam perjuangan melawan penurunan mobilitas, pendekatan nutrisi saja mungkin tidak cukup. Kombinasi dengan aktivitas fisik yang sesuai menjadi formula optimal untuk mempertahankan kemampuan bergerak. Latihan sederhana seperti jalan kaki, berenang, atau tai chi dapat meningkatkan kekuatan otot, fleksibilitas sendi, dan keseimbangan, melengkapi manfaat dari ketiga makanan yang telah kita diskusikan. Aspek sosial dari makan juga tidak boleh diabaikan dalam konteks kesehatan lansia secara keseluruhan. Makan bersama keluarga atau teman tidak hanya meningkatkan kesejahteraan psikologis tetapi juga cenderung meningkatkan kualitas makan. Lansia yang makan sendiri sering mengonsumsi makanan yang kurang bervariasi dan nutrisi, sementara makan bersama mendorong persiapan makanan yang lebih terencana dan bergizi. Pola tidur yang baik juga berperan penting dalam optimalisasi manfaat nutrisi untuk mobilitas. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan jaringan otot dan mensintesis protein. Kekurangan tidur dapat mengganggu proses ini, mengurangi efektivitas nutrisi yang dikonsumsi. Magnesium dalam coklat hitam dan kacang merah dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, menciptakan siklus positif antara nutrisi dan regenerasi. Pendekatan holistik terhadap kesehatan mobilitas juga mencakup pengelolaan stres yang efektif. Stres kronis meningkatkan kadar kortisol, hormon yang dapat mempercepat pemecahan protein otot dan menghambat penyerapan nutrisi. Teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau sekadar menikmati sepotong coklat hitam dengan mindfulness dapat membantu menjaga keseimbangan hormonal yang mendukung kesehatan otot. Kesabaran dan perspektif jangka panjang menjadi sikap mental penting dalam perjalanan meningkatkan mobilitas melalui nutrisi. Perubahan dalam kekuatan otot dan fleksibilitas sendi terjadi secara gradual, seringkali membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menjadi nyata. Memahami bahwa nutrisi adalah investasi jangka panjang, bukan perbaikan cepat, membantu lansia mempertahankan motivasi dan kepatuhan terhadap kebiasaan makan yang mendukung mobilitas. Menyatukan semua informasi yang telah dibahas, penting untuk menekankan bahwa kualitas hidup lansia sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk tetap mobil dan mandiri. Nutrisi yang tepat menjadi fondasi dari kemampuan ini, dengan peran yang jauh lebih signifikan daripada yang umumnya dipahami. Coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin menawarkan solusi praktis dan lezat untuk tantangan mobilitas yang dihadapi banyak lansia. Jika diimplementasikan dengan konsisten, strategi nutrisi ini dapat menghasilkan perubahan nyata dalam pengalaman sehari-hari. Bayangkan bangun di pagi hari tanpa kekakuan yang biasa mengganggu, atau menaiki tangga tanpa rasa nyeri yang membatasi. Perubahan kecil ini, ketika diakumulasikan, dapat menghasilkan transformasi besar dalam kemampuan lansia untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang mereka nikmati. Kemandirian yang dipertahankan melalui mobilitas yang baik juga memiliki implikasi signifikan pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan korelasi kuat antara mobilitas fisik dan kesejahteraan psikologis pada populasi lanjut usia. Kemampuan untuk bergerak dengan bebas dan nyaman tidak hanya meningkatkan akses ke interaksi sosial tetapi juga memperkuat rasa otonomi dan harga diri yang sering terancam seiring bertambahnya usia. Perspektif preventif juga perlu ditekankan dalam pendekatan nutrisi untuk mobilitas. Idealnya, strategi nutrisi ini dimulai jauh sebelum masalah mobilitas muncul, sebagai tindakan pencegahan daripada pengobatan. Bahkan lansia yang saat ini tidak mengalami keterbatasan signifikan dapat memperoleh manfaat dari pendekatan proaktif ini, membangun cadangan kesehatan yang dapat melindungi mereka dari penurunan fungsi di masa depan. Pendidikan dan kesadaran tentang hubungan antara nutrisi dan mobilitas menjadi komponen penting dalam perawatan kesehatan lansia yang komprehensif. Profesional kesehatan,
pengasuh, dan lansia sendiri perlu memahami bahwa banyak aspek penuaan normal sebenarnya dapat dimodifikasi melalui intervensi nutrisi yang tepat, membuka kemungkinan untuk masa tua yang lebih aktif dan mandiri daripada yang umumnya diharapkan. Berbagi informasi nutrisi ini dengan komunitas lansia yang lebih luas dapat menciptakan efek riak yang positif. Kelompok dukungan, pusat lansia, dan program edukasi masyarakat dapat menjadi platform untuk menyebarkan pengetahuan tentang kekuatan coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin dalam mendukung mobilitas. Pendekatan komunitas ini dapat mengatasi isolasi yang sering dialami lansia sambil memberikan alat praktis untuk peningkatan kesehatan. Mempertimbangkan faktor ekonomi juga penting dalam diskusi tentang nutrisi lansia. Untungnya, 2 dari 3 makanan yang dibahas, kacang merah dan ikan kod asin, relatif terjangkau dan memiliki umur simpan yang panjang, menjadikannya pilihan praktis bahkan untuk lansia dengan anggaran terbatas. Coklat hitam, meskipun sedikit lebih mahal, dikonsumsi dalam jumlah kecil, menjadikannya investasi kesehatan yang masih terjangkau. Aspek keberlanjutan dari pilihan makanan ini juga patut diperhatikan. Kacang merah, sebagai sumber protein nabati, memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan protein hewani. Ikan kod, bila dipanen secara berkelanjutan, dapat menjadi pilihan makanan laut yang bertanggung jawab. Memilih makanan yang baik untuk tubuh sekaligus planet menciptakan sinergi positif antara kesehatan individu dan lingkungan. Untuk lansia dengan kondisi kesehatan khusus seperti diabetes, penyakit ginjal, atau hipertensi, modifikasi pada rekomendasi nutrisi ini mungkin diperlukan. Konsultasi dengan ahli diet atau dokter dapat membantu menyesuaikan strategi nutrisi untuk memenuhi kebutuhan individu sambil tetap memaksimalkan manfaat untuk mobilitas. Pendekatan personal ini mengakui bahwa tidak ada solusi, satu ukuran untuk semua, dalam nutrisi lansia. Kemajuan teknologi juga dapat memainkan peran dalam mendukung kepatuhan terhadap strategi nutrisi ini. Aplikasi pelacakan makanan, pengingat minum obat, atau bahkan layanan pengiriman bahan makanan segar dapat membantu lansia mengatasi hambatan praktis dalam mengimplementasikan perubahan pola makan. Integrasi teknologi dengan pendekatan nutrisi tradisional menciptakan sistem dukungan komprehensif untuk kesehatan mobilitas. Secara fundamental, pergeseran paradigma diperlukan dalam cara kita memandang penuaan dan mobilitas. Alih-alih menerima keterbatasan sebagai kondisi yang tidak dapat dihindari, kita perlu mengadopsi mentalitas bahwa banyak aspek penuaan dapat dipengaruhi secara positif melalui intervensi nutrisi yang tepat. Pergeseran perspektif ini memberdayakan lansia untuk mengambil peran aktif dalam kesehatan mobilitas mereka. Penelitian terbaru dalam bidang nutrigenetik, studi tentang bagaimana makanan memengaruhi ekspresi gen, semakin memperkuat pentingnya nutrisi dalam kesehatan lansia. Beberapa senyawa bioaktif dalam coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin telah terbukti dapat mempengaruhi ekspresi gen yang terlibat dalam metabolisme energi dan pemeliharaan otot, menambahkan dimensi baru pada pemahaman kita tentang bagaimana makanan ini mendukung mobilitas. Pendekatan nutrisi yang diuraikan dalam diskusi ini selaras dengan prinsip-prinsip penuaan sehat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yang menekankan pentingnya menjaga fungsi intrinsik sepanjang masa kehidupan. Kemampuan untuk bergerak dengan bebas, yang didukung oleh otot yang kuat dan sendi yang sehat, merupakan komponen inti dari fungsi intrinsik ini dan fondasi bagi kemandirian dalam aktivitas sehari-hari. Membangun kebiasaan makan yang mendukung mobilitas tidak selalu berarti transformasi radikal dalam diet. Seringkali, perubahan bertahap dan modifikasi sederhana pada pola makan yang sudah ada dapat menghasilkan perbaikan signifikan dari waktu ke waktu. Pendekatan inkremental ini menambahkan kacang merah ke sup favorit, mengganti camilan dengan coklat hitam, atau menambahkan ikan kod asin ke menu mingguan, membuat perubahan terasa lebih mudah dikelola dan berkelanjutan. Dalam analisis akhir, investasi dalam nutrisi untuk mobilitas merupakan investasi dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Kemampuan untuk bergerak dengan nyaman dan percaya diri memungkinkan lansia untuk tetap terhubung dengan komunitas mereka, mengejar minat dan hobi, serta mempertahankan kemandirian yang sangat berharga. Dalam hal ini, coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin tidak hanya menawarkan nutrisi bagi tubuh tetapi juga berkontribusi pada kehidupan yang lebih kaya dan lebih memuaskan di tahun-tahun emas. Merangkum diskusi kita, penting untuk menggarisbawahi pergeseran mendasar dalam pemahaman tentang penuaan dan mobilitas yang disarankan oleh penelitian terkini. Tidak seperti keyakinan populer yang menganggap penurunan mobilitas sebagai bagian tak terelakkan dari penuaan, bukti ilmiah menunjukkan bahwa banyak aspek dari proses ini dapat dimodifikasi melalui pilihan nutrisi yang tepat dan gaya hidup aktif. Coklat hitam dengan kandungan flavonoid dan magnesiumnya yang tinggi,
kacang merah dengan kombinasi unik protein nabati dan mineralnya, serta ikan kod asin dengan protein berkualitas tinggi dan vitamin D-nya, masing-masing mewakili pendekatan nutrisi multidimensi untuk mendukung kesehatan otot dan persendian lansia. Ketiganya bersama-sama menawarkan strategi komprehensif yang menargetkan berbagai aspek kesehatan mobilitas. Komitmen terhadap kesejahteraan jangka panjang memerlukan pengakuan bahwa tubuh kita, seperti mesin presisi, membutuhkan perawatan dan pemeliharaan yang konsisten. Nutrisi yang tepat menjadi bahan bakar premium yang memungkinkan mesin ini beroperasi dengan optimal bahkan setelah bertahun-tahun penggunaan. Perspektif ini memungkinkan lansia untuk melihat penuaan tidak sebagai periode penurunan yang tidak dapat dihindari, tetapi sebagai fase kehidupan yang dapat dinavigasi dengan kebijaksanaan dan strategi yang tepat. Melihat ke depan, bidang nutrisi geriatrik terus berkembang dengan penemuan baru tentang bagaimana makanan tertentu dapat memengaruhi proses penuaan pada tingkat seluler. Penelitian terbaru dalam bidang senolitik, makanan yang membantu tubuh menghilangkan sel-sel yang rusak, dan senyawa antiinflamasi alami menjanjikan pendekatan yang lebih ditargetkan untuk mendukung mobilitas lansia di masa depan, membangun fondasi yang telah diletakkan oleh makanan tradisional yang kaya nutrisi seperti yang telah kita diskusikan. Sebagai penutup, pesan utama yang ingin disampaikan adalah pesan harapan dan pemberdayaan. Kesulitan bergerak, nyeri persendian, dan kelemahan otot yang sering dikaitkan dengan usia lanjut bukanlah kondisi yang harus diterima begitu saja. Dengan strategi nutrisi yang tepat, diterapkan secara konsisten dan dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang sesuai, lansia dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan mobilitas mereka, membuka pintu untuk kehidupan yang lebih aktif, mandiri, dan memuaskan di tahun-tahun emas. Melalui pendekatan nutrisi yang telah diuraikan, mengintegrasikan coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin ke dalam diet seimbang, lansia dapat mengambil langkah proaktif untuk mengatasi tantangan mobilitas yang sering muncul dengan bertambahnya usia. Namun perlu diingat bahwa setiap perjalanan kesehatan bersifat personal, dan apa yang berhasil untuk satu individu mungkin perlu disesuaikan untuk yang lain. Oleh karena itu, lansia didorong untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan sebelum membuat perubahan signifikan pada pola makan mereka, terutama jika mereka memiliki kondisi kesehatan yang sudah ada sebelumnya atau mengonsumsi obat-obatan tertentu. Kolaborasi antara individu, pengasuh, dan penyedia layanan kesehatan menciptakan sistem dukungan yang memaksimalkan kemungkinan keberhasilan dalam meningkatkan mobilitas melalui nutrisi. Dalam analisis akhir, makanan yang kita konsumsi tidak hanya mempengaruhi penampilan atau bahkan fungsi tubuh kita tetapi juga membentuk pengalaman kita tentang penuaan itu sendiri. Dengan memilih makanan yang mendukung kesehatan otot dan persendian, lansia secara efektif memilih jalur yang mengarah pada kemandirian yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang lebih tinggi, menantang stereotip tentang apa yang mungkin di tahun-tahun selanjutnya. Kesadaran bahwa nutrisi dapat bertindak sebagai alat yang ampuh dalam mempertahankan mobilitas mewakili pergeseran paradigma dalam pendekatan kita terhadap perawatan lansia. Alih-alih mengandalkan solusi reaktif seperti obat penghilang rasa sakit atau alat bantu mobilitas, pendekatan nutrisi menawarkan strategi proaktif yang menargetkan akar penyebab masalah, memberikan hasil yang lebih berkelanjutan dan menyeluruh. Gerakan menuju penuaan yang lebih sehat dan lebih aktif sedang berkembang di seluruh dunia, dengan nutrisi yang tepat menjadi pilar utamanya. Sebagai bagian dari komunitas global ini, setiap lansia yang mengadopsi perubahan positif dalam pola makan mereka tidak hanya berinvestasi dalam kesehatan mereka sendiri tetapi juga membantu membentuk narasi baru tentang apa artinya menua dengan martabat, vitalitas, dan mobilitas yang dipertahankan. Jika ada satu pesan yang ingin dibawa pulang dari diskusi ini, itu adalah bahwa tidak pernah terlambat untuk membuat pilihan yang mendukung kesehatan mobilitas. Apakah Anda berusia 60, 70, 80 tahun atau lebih? Tubuh Anda tetap memiliki kapasitas luar biasa untuk merespons positif terhadap nutrisi yang tepat. Setiap langkah kecil menuju diet yang lebih seimbang adalah langkah menuju kaki yang lebih kuat dan persendian yang lebih sehat. Saat kita mengakhiri pembahasan ini, pertimbangkan untuk merefleksikan kebiasaan makan Anda saat ini dan area potensial untuk perbaikan. Mungkin menambahkan sepotong kecil coklat hitam ke rutinitas harian Anda, menyertakan kacang merah dalam menu mingguan Anda, atau mengeksplorasi cara-cara lezat untuk memasukkan ikan kod asin ke dalam rotasi makanan Anda. Perubahan sederhana ini, ketika diakumulasikan dari waktu ke waktu, dapat menghasilkan perbedaan yang mengubah hidup dalam cara Anda bergerak dan merasakan. Ingat bahwa perjalanan menuju mobilitas yang lebih baik melalui nutrisi adalah maraton, bukan sprint. Konsistensi dan kesabaran menjadi kualitas penting saat Anda mengintegrasikan makanan-makanan yang mendukung kesehatan ke dalam gaya hidup Anda. Bertahanlah bahkan ketika perubahan tidak segera terlihat, dan percayalah pada proses serta bukti ilmiah yang mendukungnya.
Selain itu, jangan remehkan kekuatan komunitas dalam mendukung perubahan gaya hidup positif. Berbagi pengetahuan tentang makanan yang mendukung mobilitas dengan teman dan keluarga, atau bahkan bergabung dengan kelompok yang berfokus pada penuaan aktif, dapat menyediakan dukungan sosial yang berharga dan akuntabilitas saat Anda menjalani perjalanan menuju mobilitas yang lebih baik. Akhirnya, sambutlah perjalanan menuju mobilitas yang lebih baik ini dengan rasa ingin tahu dan harapan, bukan ketakutan atau kekhawatiran. Tubuh Anda memiliki kebijaksanaan luar biasa dan kapasitas untuk penyembuhan ketika diberikan nutrisi yang tepat. Dengan memasukkan coklat hitam, kacang merah, dan ikan kod asin ke dalam diet Anda secara teratur, Anda memberikan tubuh Anda alat yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatan, fleksibilitas, dan kemandirian di tahun-tahun mendatang. Jika Anda menemukan nilai dalam informasi ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda, dan bagikan video ini dengan orang lain yang mungkin mendapat manfaat dari pengetahuan ini. Jangan lupa subscribe ke channel Sehat dalam 2 Minggu untuk update konten kesehatan setiap hari yang dirancang untuk membantu Anda hidup lebih lama, lebih kuat, dan lebih bahagia.